Lanjut part 2. Setelah kemarin kita membahas mulai dari identitas buku, terus dilanjut dengan pembahasan bab 1 sampai bab 5. Nah, sekarang kita lanjut pembahasan dari bab 6 sampai bab 9. Lanjut ke bab 6, yaitu munculnya arena baru Hindia Belanda modern dan jaringan yang berubah. Yang pertama ada perubahan sosial di Hindia Belanda. Pada awal abad ke-20, Hindia Belanda mengalami perubahan besar akibat kebijakan politik etis yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pribumi dengan membuka akses ke pendidikan modern, memperluas irigasi, dan meningkatkan migrasi tenaga kerja. Nah, salah satu dampak terbesar dari kebijakan ini adalah munculnya kelompok pribumi terdidik, termasuk dari keluarga kalangan Muslim. Nah, banyak anak Muslim yang sebelumnya hanya mendapatkan pendidikan di pesantren, nah kini mulai mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah kolonial. Hal ini menciptakan perubahan dalam struktur sosial masyarakat. Nah, di mana muncul elit baru yang memiliki pemahaman Islam yang lebih terbuka terhadap modernisasi dan reformasi sosial. Nah, di sisi lain, perubahan sosial ini juga menimbulkan perbedaan cara pandang di kalangan Muslim tersendiri. Ada beberapa kelompok yang tetap mempertahankan metode pendidikan tradisional berbasis pesantren, sementara kelompok lain mulai mengadopsi pendidikan modern sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas umat Islam. Nah, yang kedua ada perubahan jaringan ulama. Nah, selain perubahan dalam sistem pendidikan, jaringan ulama Nusantara dengan Timur Tengah juga mengalami transformasi yang signifikan. Nah, komunitas Jawi di Mekah yang selama berabad-abad menjadi pusat pembelajaran Islam bagi ulama Nusantara, nah kini mulai terpengaruhi oleh pemikiran pembaruan Islam yang berkembang di Timur Tengah. Beberapa faktor yang mempengaruhi pengaruh ini antara lain seperti pemikiran reformis Islam. Nah, gagasan dari tokoh-tokoh seperti Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani tentang Islam yang lebih rasional dan modern mulai mempengaruhi ulama Nusantara. Nah, meningkatnya akses ke percetakan dan literatur Islam modern. Nah, buku-buku dan majalah dari Mesir dan Turki mulai masuk ke Nusantara, memperkenalkan gagasan tentang modernisasi Islam. Terus ada peningkatan jumlah ulama yang belajar di Timur Tengah. Nah, semakin banyak ulama yang menuntut ilmu di Mekah, di Kairo. Nah, kemudian kembali ke Indonesia dengan membawa gagasan pembaruan Islam. Nah, hal ini menyebabkan perbedaan dalam cara ulama memahami Islam di Nusantara. Ada kelompok yang tetap berpegang teguh pada tradisi pesantren dan ajaran Islam klasik, sementara kelompok lain mulai mendorong gagasan reformasi Islam yang lebih sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, peran Ahmad Khatib Minangkabau dan pembaruan Islam. Nah, salah satu tokoh utama dalam penyebaran gagasan reformasi Islam di Indonesia yaitu Ahmad Khatib Minangkabau. Nah, beliau adalah ulama asal Sumatera Barat yang menjadi guru besar di Masjidil Haram, Mekah, dan memiliki banyak murid dari Indonesia. Nah, pemikirannya menekankan beberapa prinsip utama dalam pembaruan Islam seperti kembali kepada Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama ajaran Islam tanpa terlalu tergantung pada pendapat ulama klasik. Ada penolakan terhadap praktik bid'ah atau inovasi dalam agama yang tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam. Terus ada peningkatan pendidikan Islam, nah dengan pendekatan yang lebih modern dan rasional. Nah, banyak murid dari Ahmad Khatib yang kembali ke Indonesia dan menjadi tokoh penting dalam gerakan pembaruan Islam. Beberapa di antaranya mendirikan organisasi Islam yang berpengaruh seperti Muhammadiyah dan Persis gitu, yang bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam dari praktik-praktik yang dianggap menyimpang serta meningkatkan pendidikan dan kesejahteraan umat Islam.
Terus munculnya organisasi Islam modern. Nah, inilah seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam gitu. Terus ada Islam dan pergerakan kemerdekaan. Nah, selain berperan dalam pendidikan dan pembaharuan sosial, organisasi Islam juga menjadi bagian dari gerakan nasionalisme yang menentang penjajahan Belanda. Nah, para ulama dan aktivis Muslim ini mulai menyadari bahwa Islam dapat menjadi alat pemersatu dan perjuangan kemerdekaan. Nah, beberapa bentuk kontribusi Islam dalam pergerakan kemerdekaan antara lain seperti peran ulama dalam Serikat Islam ataupun SI. Nah, organisasi ini menjadi salah satu gerakan awal nasionalisme Islam. Bayangkan, yang menggabungkan semangat kebangsaan dan dengan ajaran Islam. Ada fatwa jihad melawan penjajah. Nah, ulama seperti Kiai Haji Hashim Asy'ari mengeluarkan fatwa bahwa perjuangan melawan penjajah adalah bagian dari jihad fisabilillah. Dukungan pesantren terhadap gerakan kemerdekaan. Nah, banyak pesantren yang menjadi basis perlawanan terhadap Belanda, baik secara fisik maupun melalui pendidikan dakwah. Terus bab 7 yaitu reformisme Islam dan terciptanya ruang publik. Nah, yang pertama ada reformisme Islam di Nusantara. Nah, reformisme Islam di Nusantara ini berkembang pesat pada awal abad ke-20. Nah, dipengaruhi oleh gerakan pembaruan Islam di Timur Tengah yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Rashid Ridho. Nah, ide-ide reformis ini menekankan perlunya kembali kepada Al-Quran dan Hadis. Jadi menolak praktik-praktik bid'ah serta mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan Muslim. Nah, di Indonesia sendiri, reformasi Islam ini diwujudkan melalui pendidikan organisasi-organisasi yang bertujuan untuk memperbaharui pemahaman Islam dan meningkatkan kesejahteraan umat gitu. Nah, dua organisasi reformis yang paling berpengaruh antara lain seperti Muhammadiyah itu pada tahun 1912 yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, Muhammadiyah ini berfokus pada pendidikan modern, pengelolaan rumah sakit Islam, serta pemberdayaan sosial. Organisasi ini menolak praktik-praktik yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam murni dan mendorong pemikiran Islam yang lebih rasional gitu. Terus ada Persatuan Islam ataupun Persis, yaitu pada tahun 1923 yang didirikan oleh Hasan yaitu dan para murid-muridnya. Nah, Persis ini lebih radikal dalam menegakkan purifikasi Islam gitu. Nah, mereka ini menolak segala bentuk praktik Islam yang dianggap menyimpang dan menekankan pentingnya pendidikan dan diskusi keislaman yang berbasis logika dan dalil kuat gitu. Nah, selain Muhammadiyah dan Persis, gerakan reformisme Islam ini juga menginspirasi munculnya berbagai lembaga pendidikan Islam serta majelis-majelis ilmu yang mengajarkan Islam dengan pendekatan yang lebih ilmiah dan sistematis. Ada peran media cetak dalam reformasi Islam. Nah, salah satu faktor utama yang mendorong perkembangan reformisme Islam ini adalah media cetak. Nah, majalah dan surat kabar Islam menjadi alat utama bagi para reformis untuk menyebarkan gagasan mereka ke berbagai lapisan masyarakat. Beberapa media cetak yang berperan penting dalam penyebaran reformasi Islam ini antara lain seperti Al-Munir itu pada tahun 1911 yang ada di Sumatera Barat. Nah, majalah ini menjadi wadah utama bagi intelektual Muslim untuk mendiskusikan isu-isu keislaman, modernisasi, dan pendidikan. Ada Al-Manar, Mesir berpengaruh di Nusantara. Ada Pembela Islam dan Al-Lisan. Nah, ini media Persis, media yang digunakan oleh Persatuan Islam untuk menegaskan pentingnya purifikasi ajaran Islam. Ada konflik antara tradisionalis dan reformis. Nah, meskipun reformisme Islam mendapat banyak dukungan, nah ini tidak ada semua kelompok Muslim setuju dengan pendekatan ini.
muncul perdebatan antara kelompok tradisionalis yang mempertahankan metode belajar Islam berbasis pesantren dan tarekat gitu, dengan kelompok reformis yang ingin menghapus praktik Islam yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran asli Islam. Nah, beberapa isu utama yang menjadi perdebatan antara kedua belah pihak ini adalah yang pertama yaitu peringatan Maulid Nabi. Nah, kelompok reformis menganggap bahwa perayaan ini sebagai bid'ah, sementara tradisionalis menganggapnya sebagai bentuk penghormatan kepada Rasulullah. Gitu. Terus ada tarekat dan tasawuf. Nah, reformis Islam menentang praktik-praktik seperti itu, seperti tarekat yang dianggap berlebihan. Sementara tradisionalis melihat tarekat sebagai jalan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada metode pendidikan. Nah, reformis Islam mendorong pendidikan berbasis sekolah modern, sementara tradisionalis lebih mempertahankan sistem pesantren dan pengajian kitab kuning gitu. Nah, perdebatan ini memunculkan dua organisasi besar yang merepresentasikan masing-masing kelompok. Muhammadiyah sebagai representasi reformis dan Nahdlatul Ulama ataupun NU sebagai representasi dari tradisionalis. Meskipun terjadi perdebatan pandangan, nah kedua organisasi ini tetap berkontribusi dalam pengembangan Islam di Nusantara dan sering bekerja sama dalam isu-isu keumatan gitu. Ada reformisme Islam dan pergerakan kemerdekaan. Nah, selain membawa perubahan dalam praktek keagamaan, nah reformisme Islam ini juga berperan dalam pergerakan nasionalisme serta kemerdekaan. Para reformis Islam menyadari bahwa untuk membebaskan bangsa dari penjajah umat Islam harus memiliki pemahaman agama yang kuat serta pendidikan yang lebih baik gitu. Nah, beberapa kontribusi reformis dalam perjuangan kemerdekaan antara lain seperti membentuk kesadaran politik Islam. Nah, melalui media cetak dan pengajaran umat Islam semakin sadar akan pentingnya kemerdekaan dan kolonialisme. Terus mendorong persatuan Muslim dalam gerakan nasional. Ada menghasilkan pemimpin Muslim yang berperan dalam politik. Nah, banyak tokoh-tokoh reformis Islam yang kemudian menjadi pemimpin dalam pergerakan nasional seperti Haji Agus Salim, Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Hasan. Terus bab 8, menegosiasikan modernitas gerakan ulama Hindia Belanda. Yang pertama ada tantangan ulama terhadap modernitas. Nah, seiring dengan berkembangnya reformisme Islam dan meningkatnya akses terhadap pendidikan modern, nah ulama menghadapi tantangan besar dalam menjaga relevansi ajaran Islam di tengah perubahan sosial yang cepat gitu ya. Nah, kelompok Muslim modernis yang terinspirasi oleh pemikiran Muhammad Abduh dan Rashid Ridho, nah menuntut perubahan dalam sistem pendidikan Islam agar lebih sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, tantangan ini melahirkan dua kelompok utama di kalangan ulama. Yang pertama ada ulama tradisionalis yang ingin mempertahankan sistem pendidikan berbasis pesantren dan ajaran Islam klasik tanpa banyak perubahan. Ada ulama yang adaptif terhadap modernitas yang berusaha mengakomodasi perubahan dengan mengembangkan sistem pendidikan Islam yang lebih modern. Nah, sebagai respon terhadap tantangan ini, Nahdlatul Ulama yang didirikan pada tahun 1926 oleh Kiai Haji Asy'ari, Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan tokoh-tokoh pesantren lainnya, NU bertujuan untuk mempertahankan ajaran Islam tradisional, tetapi tetap menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Organisasi ini membela mazhab Syafi'i dan memperkuat jaringan pesantren sebagai benteng Islam Nusantara. Ada pendidikan Islam dan era modern. Nah, modernitas membawa perubahan besar dalam sistem pendidikan Islam. Sebelumnya, pendidikan Islam hanya berpusat di pesantren dengan metode pengajaran tradisional. Namun pada abad ke-20 mulai diperkenalkan sistem madrasah sebagai bentuk adaptasi terhadap sistem pendidikan barat.
Madrasah ini memiliki beberapa perbedaan utama dengan pesantren. Yang pertama, kurikulum terstruktur. Nah, madrasah menggabungkan pelajaran agama dan umum seperti matematika, sains, dan bahasa. Nah, sistem kelas beberapa yang berbeda dengan pesantren yang berbasis halakoh. Nah, pengajian melingkar ataupun ya. Nah, madrasah ini menekankan sistem kelas dengan kurikulum yang lebih sistematis, sertifikasi dan evaluasi. Nah, madrasah mulai menerapkan sistem ujian dan pemberian ijazah sebagai bentuk pengakuan terhadap pencapaian akademik santri. Nah, lembaga-lembaganya seperti madrasah Taswikul Kulab, nah di Surabaya, yang menjadi salah satu contoh awal pendidikan Islam modern. Ada perguruan Islam Al-Irsyad yang didirikan oleh kelompok reformis untuk menggabungkan pendidikan Islam dengan metode modern. Ada Madrasah NU yang didirikan oleh Nahdlatul Ulama sebagai respon terhadap tantangan pendidikan modern. Peran ulama dalam menjaga identitas Islam. Nah, meskipun menghadapi tantangan modernitas, ulama tetap memiliki peran penting dalam menjaga identitas. Nah, mereka tidak hanya berperan sebagai pendidik, tetapi juga sebagai pemimpin sosial dan politik. Ulama berusaha memastikan bahwa modernisme ini tidak menghilangkan nilai-nilai Islam dari kehidupan masyarakat. Ada madrasah sebagai bentuk kompromi antara tradisi dan modernitas. Nah, meskipun awalnya terdapat ketegangan antara ulama tradisional dan modernis, sistem madrasah akhirnya diterima sebagai bentuk kompromi antara tradisi Islam dan modernitas. Madrasah memungkinkan umat Islam tidak tetap mendapatkan pendidikan agama yang kuat sambil juga mempelajari ilmu pengetahuan modern yang dibutuhkan untuk menghadapi perkembangan zaman. Nah, dalam perkembangannya, madrasah ini kemudian berkembang menjadi berbagai bentuk gitu ya. Yang pertama ada madrasah ibtidaiyah yang menjaring anak-anak setingkat SD. Terus ada madrasah tsanawiyah, perbandingannya dengan SMP. Terus ada madrasah aliyah gitu ya, dengan SMA. Ada perguruan tinggi Islam seperti YIN ataupun UIN gitu. Bab terakhir, bab 9, yaitu ulama di Indonesia kontemporer, refleksi ke depan. Ulama dalam politik dan media. Nah, pada abad ke-21, peran ulama mengalami diversifikasi. Nah, mereka tidak lagi membatas pada dunia pendidikan dan dakwah tradisional, tetapi juga mulai aktif di bidang politik dan media. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama ada meningkatnya keterlibatan Islam dalam politik. Nah, sejak era reformasi, partai politik berbasis Islam semakin berkembang dan banyak ulama yang terlibat dalam proses politik. Ada kemajuan teknologi dan media sosial. Media menjadi sarana efektif bagi ulama untuk menyebarkan dakwah dan memperluas pengaruh mereka. Nah, peran ulama dalam politik dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk utama. Yang pertama, ulama yang bergabung dalam partai politik. Nah, beberapa ulama memilih untuk masuk ke dunia politik dengan bergabung dalam partai Islam seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), ada Partai Keadilan Sejahtera ataupun PKS, atau Partai Kebangkitan Bangsa ataupun PKB. Nah, mereka berusaha menerapkan nilai-nilai Islam dalam kebijakan publik dan memperjuangkan kepentingan umat Islam di parlemen. Tuh. Terus ada ulama yang tetap independen tetapi berpengaruh dalam politik. Nah, banyak ulama yang tidak secara langsung terjun ke dunia politik tetapi tetap memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah kebijakan dan opini publik melalui ceramah, fatwa, dan media sosialnya. Ada fenomena ulama karismatik. Nah, di era modern,
Muncul fenomena ulama karismatik, yaitu ulama yang memiliki daya tarik besar di masyarakat karena gaya dakwahnya yang inovatif dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Salah satunya seperti yang paling menonjol yaitu adalah Abdullah Gimnastiar ataupun Agim, yang populer melalui konsep manajemen kolbu melalui pendekatan yang santun dan praktis. Agim berhasil menarik perhatian masyarakat luas dari berbagai latar belakang sosial. Nah, selain Agim, beberapa ulama karismatik lainnya yang berpengaruh dalam dakwah modern seperti Habib Rizik Syihab. Nah, ulama yang aktif dalam gerakan Islam politik dan sering memberikan ceramah dengan nada tegas. Ada Gus Baha, dikenal karena kedalaman ilmunya dan gaya dakwahnya yang humoris namun syarat makna gitu, syarat makna. Ada Ustadz Abdul Somad yang menggunakan media sosial dan YouTube untuk menyampaikan ceramah yang mudah dipahami oleh masyarakat luas. Ada Hanan Ataki menargetkan generasi muda dengan pendekatan dakwah yang lebih santai dan menggunakan bahasa yang relevan dengan anak muda. Terus media dan transformasi dakwah. Nah, perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara ulama berdakwah. Jika dahulu dakwah hanya dilakukan di masjid ataupun di pesantren, nah kini dakwah bisa menjangkau masyarakat luas melalui berbagai platform digital. Beberapa perubahan utama dalam metode dakwah seperti televisi dan radio. Nah, udah banyak ceramah-ceramah ataupun program-program dakwah yang ada di stasiun televisi nasional. Seperti Damai Indonesiaku ada di TV One dan Islam Itu Indah yang ada di Trans TV gitu. Nah, YouTube dan media sosial, banyak ulama yang memiliki kanal YouTube gitu ya sendiri. Jadi beliau punya akun sendiri untuk menyampaikan ceramah dengan cara yang lebih fleksibel dan interaktif. Terus ada podcast ataupun streaming. Nah, banyak dakwah mulai masuk ke format podcast, live streaming yang memungkinkan interaksi lebih langsung dengan jamaah. Nah, tantangan ulama di era digital dan politik. Nah, meskipun memiliki banyak peluang, ulama di era digital dan politik juga menghadapi sejumlah tantangan. Yang pertama ada distorsi informasi dan hoax. Nah, banyak ulama yang ceramahnya dipotong ataupun dipelintir untuk kepentingan politik atau provokasi. Nah, komersialisasi dakwah. Beberapa ulama dikritik karena lebih fokus pada keuntungan ekonomi daripada murni berdakwah. Ada polarisasi umat. Nah, perbedaan pandangan ulama dan politik terkadang yang menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam gitu. Dan tekanan dari pemerintah dan kelompok lain. Beberapa ulama yang bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah menghadapi tekanan ataupun pembatasan akses media. Nah, itu cukup. Terima kasih.